Kalian punya mimpi untuk sekolah di Amerika, tapi naik kelas selalu pas-pasan. Apalagi bahasa Inggris, gak usah ditanya. Terus kuliah di Amerika kan mahal banget, gimana bonyok bisa bayarin? Di video kali ini aku mau ngasih tips and tricks ke kalian semua gimana sih caranya untuk dapat beasiswa di Amerika. So, stay tuned! Semuanya, what's up? Welcome back to my channel. Balik lagi di channel YouTube aku. Dan untuk kalian semua yang belum tahu siapa aku Tania Rumimper, tinggal di Amerika. Penasaran kok bisa sih aku sampai tinggal di Amerika Serikat? Jangan lupa untuk cek video aku yang ini. Di video itu aku jelasin perjalanan aku sampai bisa aku di Amerika Serikat. Dan this is Eeyore. Eeyore has something to say to all of you. Don't forget to subscribe. Gratis loh. Oke, let's jump in. Apa sih yang aku mau kasih tahu ke kalian semua mengenai beasiswa di Amerika Serikat? Kalau kalian punya mimpi untuk sekolah di Amerika Serikat, tapi nggak mungkin banget dapat beasiswa karena nilai aku pas-pasan dan bahasa Inggris aku juga pas-pasan. Terus kalian mikir ya udah deh ke plan B aja karena nggak mungkin banget kalau misalnya aku minta ke Bonyok untuk biayain full untuk sekolah di Amerika Serikat. Wait, hold on. Jangan putus asa dulu. Karena di video ini akan membuka mata kalian untuk mendapatkan full scholarship di Amerika Serikat, tidak hanya bergantungan kepada nilai-nilai di rapot kalian, ataupun hanya orang-orang yang pernah ke Olimpiade Matematika, atau Fisika, atau Biologi yang bisa mendapatkan full scholarship di sekolah impian kalian. I'm talking based on real experience, me, myself. Aku bukan murid yang pinter banget di sekolahan aku selama SD, SMP, SMA. Top ranking 3 besar aja nggak pernah, top ranking 10 besar aja nggak pernah. Dan juga karena profesi bowling aku, otomatis aku sering bolos sekolah. So, being said, it's not an excuse, tapi literally, rapot aku tuh banyak banget merahnya. But I managed to dapat beasiswa S1 di Amerika, dan juga full scholarship untuk S2 di Amerika. Penasaran? Hal pertama, sekolahan di Amerika Serikat itu agak berbeda dengan sekolahan-sekolahan atau universitas-universitas di Indonesia. Mereka nggak ngeliat student atau kandidat murid baru untuk masuk ke kuliahan mereka cuman dari nilai. Mereka lebih melihat keseluruhan atau the packet deal of that student gitu. Keahlian mereka apa, keunikan mereka apa. Kalau kita kasih beasiswa ini ke dia, apa sih yang bisa dia kasih untuk sekolah? So it's not just about the grade, I feel. Kalau misalnya sekolahan di Amerika Serikat. Aku nggak bilang kalau misalnya sekolah-sekolahan di Amerika nggak mencari anak-anak pintar. No, I'd never say that. Tapi nggak cuman anak-anak yang pintar aja yang mempunyai peluang besar banget untuk dapetin full scholarship di Amerika Serikat gitu. That is my point of it. Banyak banget hal-hal lain yang mungkin kalian belum familiar gitu untuk mendapatkan beasiswa di Amerika Serikat. Jadi, yes, and yes. Kamu masih ada harapan, gede banget malahan harapannya, untuk mendapatkan full scholarship untuk sekolah S1 atau S2 di Amerika Serikat. Hal kedua, gimana kalau misalnya nggak dilihat dari pendidikan? Keahlian kalian apa? Apakah kalian jago di kesenian atau kalian jago di olahraga, which is like if you are really good in any sport, in any level also, nggak cuman pemain nasional Indonesia, is anything. If you have talent in sport, kalian pernah main buat SMP kalian pernah main buat SMA kalian, or kalian main PON untuk provinsi kalian, any level in sport, you have tremendous chance. Opportunity kalian untuk dapetin beasiswa di Amerika tuh gede banget. Atau nggak kalian jago nyanyi, atau kalian main alat musik, atau kalian selalu kur untuk gereja kalian, is amazing. Kuliahan-kuliahan di Amerika Serikat itu tuh seneng banget sama anak-anak yang punya kelebihan di bidang-bidang tersebut. Sekarang kalau kalian bayangin,
Apa banyak anak-anak yang pinter banget dan dapat nilai A semua. Terus udah gitu bahasa Inggris yang gak usah ditanya, nilai SAT atau nggak nilai ACT mereka juga, kayak skyrocket, yang punya kategori yang sama, cuma satu kategori. Mereka tuh nilainya A semua, apply untuk ke kuliahan-kuliahan di Amerika. Kebayang nggak? It's a lot. Diibaratin tuh ya, kalau misalnya kita kayak makan Indomie. Kita makan Indomie, rasanya sama semua kan? Murid-muridnya tuh sama semua. Tapi, udah pernah nyobain belum? Indomie dimasak telur asin. Kayaknya waktu pas makan tuh kayak ada kicknya sedikit gitu. Ada telur asinnya. Enak kan rasanya? Nah, sama. Itu tuh ibaratnya sama kayak university. Kalau kalian mau apply beasiswa, kalian tuh harus punya keunikan sendiri. Kalian mungkin nilai kalian tuh di sini. Dan ini semua tuh kumpulan anak-anak semua yang nilainya A semua. Dan di sini kumpulan anak-anak yang nilainya A semua dan mereka punya keunikan sendiri. Nah, ke Olimpiade Matematika atau nggak mereka bersosialisasi di sekolahan mereka. Dan kalian di sini nilai kalian pas-pasan, kalian jago olahraga. Tapi kalian jago kesenian. Chance kalian tuh untuk dapat beasiswa di Amerika is way bigger than all those people that have A. Trust me on that. I'm speaking based on my personal experience. Tapi pasti dong banyak yang bilang kayak, ya situ enak, pernah SEA Games, pernah Asian Games, pemain nasional, ya gampang lah. Let me tell you something. 2 tahun terakhir ini, aku kan ambil S2 aku sebagai graduate assistant untuk Mount Mercy Bowling Team. Kerjaan aku selama 2 tahun itu adalah untuk bantu head coach, ngelatih, dan juga untuk nge-recruit anak-anak baru yang udah lulus SMA untuk masuk ke Mount Mercy University dan mereka juga punya talent in bowling. Karena setiap universitas di Amerika itu pasti setiap tahunnya kehilangan murid-murid yang graduate, right? Dan setiap universitas juga di setiap bidang, yaitu kesenian atau olahraga or anything of that, mereka tuh punya target masing-masing berapa murid baru yang mereka harus rekrut untuk memenuhi target dari university. Jadi university ngasih budget atau nggak biaya scholarship untuk basketball, tenis, sepak bola, bowling, and so on so forth. Keseniannya juga dari marching band, terus juga cheerleader, terus udah gitu juga misalnya choir. Mereka tuh university ada budgetnya untuk semua bidang ini. Tapi, university juga ngasih ke kepala pelatih mereka target setiap tahun tuh kalian harus punya jumlah tim sekian banyak. Kayak misalnya bowling, targetnya tuh setiap tahun harus ada 48 atlet. Dan setiap tahun juga pasti ada yang graduate kan. Dan dari yang graduate itu, berarti kita harus cari lagi yang baru untuk yang nutupin. Karena kalau misalnya kita nggak mencapai target, juga scholarship atau dana atau budget yang universitas kasih ke cabang olahraga itu bakal dikurangin kalau misalnya interestnya nggak banyak. Jadi kebayang nggak? Setiap pelatih-pelatih ini tuh mereka tuh selalu bersaing untuk mendapatkan mahasiswa baru yang mereka pengen untuk timnya. Karena kalau misalnya timnya menang national championship juga yang bahagia tuh university-nya gitu. Kita masuk ke hal nomor 3. Amerika itu adalah negara terbesar yang menyupport student athlete di dunia, di mana banyak dari student athlete ini biasanya mereka ngelanjutin ke professional level. Aku mau ngejelasin sedikit soal level yang aku bilang sebelumnya, gimana sih kok kita bisa lihat level kita di mana dan menempatkan untuk universitas dan level mana. Untuk mendapatkan beasiswa melalui bidang olahraga di Amerika, kalian nggak usah untuk menjadi pemain nasional Indonesia, atau kalian pernah ke SEA Games atau nggak ke Asian Games. Karena banyak banget divisi-divisi di Amerika yang kalian bisa sesuaikan dengan playing field kalian atau talent kalian sendiri di olahraga tersebut. 2 organisasi terbesar di Amerika yang benar-benar berkecimpung di olahraga adalah NCAA dan NAIA. NCAA itu National Collegiate Athletic Association, sedangkan NAIA adalah National Association of Intercollegiate Athletics. Jadi ada 2 organisasi. Yang paling besar itu adalah NCAA, di mana NCAA dibagi menjadi 3 divisi.
Sedangkan NAIA itu lebih kecil daripada NCAA, dan NAIA itu kalau disamain kayak divisi 2-nya NCAA. Apa sih bedanya? Divisi 1, of course, is like the best of the best. Dimana kalau misalnya NBA mau rekrut rookie player, mereka pasti lihatnya dari ranking atlet-atlet basket di college di divisi 1. Atau juga kan di Amerika terkenal sama football. NFL juga biasanya rekrut pemain-pemain rookie mereka dari divisi 1 football. Atau enggak, pemain-pemain yang di divisi 1 akan melanjutkan ke profesional, termasuk bowling. Divisi 2 lebih di bawah dari divisi 1, di mana sekolah-sekolahnya lebih untuk ke balance 50-50 antara sport and juga education. Kebanyakan di divisi 2 juga atlet-atletnya jadi Academic All-American. Apa sih Academic All-American? Academic All-American itu kalau GPA kalian di atas 3,5 out of 4. Level divisi 3, of course, yang paling di bawah. Biasanya sekolah-sekolahan di level divisi 3 lebih fokus ke akademi. Tapi student-student ini membutuhkan extra scholarship. Mereka nggak pinter-pinter amat di akademinya, tapi mereka butuh scholarship ya, dan mereka punya talent untuk main di sport. So being said, mereka main di sport dan dapat ekstra beasiswa dari bidang olahraga yang mereka tekunin, tapi tetap fokus mereka tuh tetap di akademi. Tapi biasanya kalau kalian masuk ke sekolah di divisi 3, mereka nggak offered full scholarship untuk di bidang olahraganya. Hal keempat, yang aku udah bilang, kalau kalian misalnya nggak talented banget di basket, tapi kalian juga bisa main basket, dan kalian main basket umur hidup kalian, dan kalian main basket di SMP, SMA, kalian mewakili sekolah kalian untuk pertandingan antar sekolah, berarti you are kinda good. Level kalian mungkin bisa masuk ke divisi 3. Tapi kan divisi 3 biasanya nggak offer full scholarship. Tapi gimana dong dapat full scholarship yang kayak aku bilang? Di Amerika itu, jadi beasiswanya tuh bisa di stack. Jadi kalian bisa apply beasiswa lebih dari satu jurusan. Oleh karena itu yang aku bilang, keahlian atau keunikan itu lebih besar daripada kalian dapat A straight semua. Untuk lulus atau qualified mendapatkan scholarship melalui jalur NCAA atau NAIA, GPA kalian harus 2,3 atau ke atas dari 4. So, it's really like pas-pasan yang aku bilang. Tapi karena kalian levelnya divisi 3, dan biasanya juga kebanyakan divisi 3 yang kayak aku bilang, mereka fokusnya lebih ke pelajaran, dan sport itu kayak hanya untuk membantu beasiswa, which is totally fine di Amerika. Kalian bisa stagger, jadi kalau misalnya GPA kalian 3 atau nggak 3,5, kalian bisa dapat beasiswa dari nilai kalian, dan juga kalian bisa dapat beasiswa dari tim sport kalian, atau kalian juga mungkin jago di 2 sport. Kayak misalnya kalau divisi 3 tuh banyak yang mereka main untuk 2 sport. Salah satu contohnya, murid bowling aku di Mount Mercy University, dia adalah 4.0 GPA student, dia oke main bowling, dan dia juga oke main golf. So, dia memutuskan untuk go to Mount Mercy University karena dia fokusnya tuh bukan di bowling, bukan di golf. Jadi fokusnya dia tuh tetap di pelajaran. Jadi gimana caranya dia dapat full scholarship? 4.0 GPA student, dia dapat scholarship dari akademi dia, dan dia juga stack ditambah scholarship dari bowling program, dan juga dia ditambah scholarship dari golf. Di Amerika kalian bisa dapat beasiswa juga gitu, bisa ditambah-tambahin. At the end of the day, you will have a full scholarship. Satu yang aku mau jelasin ke kalian, jangan pernah berpikir kalau sekolahan-sekolahan, termasuk sekolahan-sekolahan kayak Harvard, atau nggak Yale, atau nggak Vanderbilt University, mereka tidak mementingkan sport mereka, karena NCAA itu sangat-sangat gede banget di Amerika. Ada lebih dari 2.000 sekolahan yang mempunyai atau kerjasama dengan NCAA atau enggak NAIA. Dan biasanya divisi 1 tuh selalu diliput di TV nasional kayak ESPN atau enggak CBS. Mereka juga sangat-sangat fokus dan spend a lot of time and extra untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang juga rata-rata average kepintarannya, tapi punya keunggulan di bidang-bidang ini, karena mereka juga mau disorot untuk bidang-bidang ini, gitu. Mereka nggak dipentingin cuman disorot di pelajaran aja. Kita omong aja kayak basketball ya. Di Amerika, kita ada March Madness,
dimana top 16 dari seluruh sekolah di Amerika tuh qualified, dan I'm not kidding, the viewers yang nonton March Madness sama NBA itu is almost the same. Kalau kalian penasaran mau ngecek sekolahan yang kalian inginkan, gimana sih ngeceknya ranking berapa mereka di US, kalian bisa cek di US News and World Report Best College. Aku bakal put linknya di description di bawah ini, tapi kalian bisa cek di sana ranking berapa sih sekolah yang kalian mau atau sekolah yang kalian inginkan di Amerika ataupun di dunia. Hal terakhir yang aku mau tambahin di sini, di dalam video ini aku udah bilang kalau misalnya universitas di Amerika itu selalu mencari keunikan di kandidat student mereka untuk full scholarship. Jadi waktu kalian bikin personal essay, di mana one of the requirement of many, di mana kalian ceritain pengalaman kalian, kalian ceritain mimpi kalian, gombal-gombal dikit juga nggak apa-apa, which is we are dreaming, right? We always dream. Every single day is really important. Kalian harus ngasih tahu siapapun yang akan baca esai kalian, yaitu adalah student admission atau head coach. Waktu baca itu, mereka akan berkesan, wow, this is interesting. We should give the scholarship to this person. Dan jangan juga takut untuk menceritakan sesuatu yang vulnerable for you gitu. Ih, ngapain sih kamu ceritain kayak gitu, kayak minta dibelas kasih gitu, nggak punya ini, nggak punya itu. Di Amerika tuh mereka nggak akan mikir kayak gitu. Orang-orang Amerika tuh kayak, wow, mereka akan selalu mikir kegigihan kalian, ketekunan kalian. Personal essay nggak selalu harus keunggulan, kebanggaan, prestasi kalian. One thing that I will tell younger me is be honest, be yourself, be honest, take your time, bener-bener cek lagi grammarnya, cek lagi spellingnya, dan ceritain why you really want a scholarship. That's about it. Video hari ini, aku harap video kali ini bisa membuka mata kalian, dimana kalian gak putus asa, terus berjuang, walaupun kalian afraid di bidang pendidikan. Jangan menyerah kalau kalian punya impian yang kalian mau capai. Cari sesuatu di diri kalian yang lebih unik dan berbeda dari orang lain. Whatever it is. Dari bidang olahraga, dari bidang kesenian, anything. Find your uniqueness. Karena di Amerika itu, aku ingetin lagi, mereka akan lihat kalian dari keunikan kalian, bukan cuman dari nilai kalian. Jangan menyerah, jangan malu kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris. By the way, kalau kalian mau aku ceritain apa sih tips and tricks aku waktu aku mempersiapkan diri aku dan bahasa Inggris aku sebelum aku ke Amerika Serikat, komen di bawah ini and I might share it with you guys. Jangan lupa untuk subscribe, give a thumbs up, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuh mendengarkan nasihat ini. I feel really good to share this karena banyak orang yang kira kalau misalnya aku ke Amerika karena hal-hal yang it's just like, you know, like handed to you, and jawabannya adalah no, you just keep going, never give up, believe in yourself, believe in your dream. Thank you so much for watching. And I will see you guys in my next video.